Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Safadilah. Saya akan membuat video presentasi untuk tugas UAS Estetika Humanisme. Babnya adalah Emotional Intelligence. Pengertian EQ. Sebentar. Pengertian EQ. EQ merupakan jenis kecerdasan kedua yang dimiliki manusia. EQ adalah kepanjangan dari Emotional Quotient. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan kecerdasan emosional. EQ memiliki wilayah kerja yang berbeda dengan IQ. Wilayah kerja EQ berada di hati atau berkaitan dengan emosi. EQ bukanlah sekadar keterampilan mengendalikan emosi sebagaimana dipahami oleh para orang tua sekarang ini. Lebih dari itu, EQ adalah kemampuan seorang dalam mengelola emosinya untuk berbagai keperluan dan kesempatan dengan berorientasi menyeluruh. Jadi, pengertian bahwa pemilik EQ yang tinggi adalah orang-orang yang bisa mengendalikan kemarahan yang salah besar adalah salah besar. EQ yang tinggi membuat orang tahu dan sadar sepenuhnya kapan harus marah, menangis, tertawa, sedih, kecewa, serta benar-benar mengetahui sebab dan akibatnya. Kecerdasan EQ kadang-kadang digambarkan sebagai kemampuan otak kanan, sebagaimana dibedakan dari kemampuan otak kiri. Otak kiri dianggap lebih analitis, tempat pemikiran linear, pusat bahasa, pemikiran berdasarkan sebab akibat dan logika. Sementara itu, otak kanan dianggap lebih kreatif, tempat intuisi, penginderaan, beserta bersifat holistik atau menyeluruh. Penggunaan pemikiran atau otak kiri dan perasaan atau otak kanan akan menciptakan keseimbangan, penilaian, dan kebijaksanaan yang lebih baik. Ada banyak sekali riset yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, EQ merupakan penentu yang lebih akurat mengenai keberhasilan dalam komunikasi, dalam hubungan-hubungan, dan dalam kepemimpinan daripada kecerdasan mental atau IQ. Kecerdasan emosional adalah suatu istilah yang mencakup berbagai kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan seseorang memahami dan menangani situasi emosional baik dirinya sendiri maupun orang lain dengan tujuan pengembangan sosial dan pribadinya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan milik orang lain. Konsep ini makin banyak digunakan, dan beberapa ahli percaya bahwa orang-orang yang melakukan hal tersebut menunjukkan kecerdasan emosional memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pemikiran dan perilakunya dengan konteks atau mencapai tujuan tertentu. Berikut pengertian kecerdasan emosional menurut para ahli. Menurut Peter Salovey dan Jack Mayer, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, serta mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual. Dua, menurut Daniel Goleman dalam bukunya Kecerdasan Emosi memberi pengertian kecerdasan emosi sebagai berikut. Kecerdasan emosi atau EI merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Tiga, menurut pakar memberikan definisi beragam pada kecerdasan emosional atau EQ. Di antaranya adalah kemampuan untuk menyikapi pengetahuan-pengetahuan emosional dalam bentuk menerima, memahami, dan mengelolanya. Jadi orang yang memiliki EQ tinggi adalah penyabar dalam berbicara, selalu bertutur kata sopan, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti, memiliki sikap asertif yang tinggi, empati tinggi, rasa optimis yang tinggi, dan dapat menjalin hubungan antar pribadi secara harmonis. Menurut Nurita, dikemukakan ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan emosi tinggi, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan dapat bertahan dalam menghadapi frustasi. Dua, dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati sehingga tidak melebih-lebihkan kesenangan sesuatu. Tiga, mampu mengatur suasana hati dan dapat menjaganya agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang. Empat, mampu berempati terhadap orang lain dan tidak lupa berdoa. Sedangkan orang yang ber-EQ rendah, ciri-cirinya pertama terlalu cerewet. Dua, sering merendahkan atau mempermalukan teman. Tiga, jika berbicara melukai hati teman. Empat, sulit menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh teman karena dia berteman secara eksklusif. Lima, dia tidak memiliki jiwa kemandirian. Enam, tidak memiliki sifat empati. Tujuh, senang mengejek dan menertawakan orang lain. Delapan, bahkan senang bila melihat temannya menderita. Aspek-aspek EQ. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri, emosi diri. Mengenali emosi diri adalah untuk mengetahui
apa yang dirasakan seorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Kemampuan mengenali emosi diri juga merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya sendiri sewaktu perasaan atau emosi itu muncul. Ini seringkali dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan emosional. Kecerdasan yang mampu mengenali emosinya sendiri adalah bila ia memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan mereka yang sesungguhnya dan kemampuan mengambil keputusan-keputusan secara mantap. Misalnya, sikap yang diambil dalam menentukan berbagai pilihan seperti memilih sekolah, sahabat, pekerjaan, sampai pada pemilihan pemasangan hidup. Dua, mengelola emosi. Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap secara pas. Kecakapan ini tergantung pula pada kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar. Orang-orang yang buruk kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung. Sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. Tiga, motivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri adalah kemampuan menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam kaitan untuk memberikan perhatian, untuk memotivasi diri sendiri, dan untuk menguasai diri sendiri. Motivasi menggerakkan manusia untuk meraih sasaran, sedangkan emosi menjadi bahan bakar untuk memotivasi, dan motivasi pada gilirannya menggerakkan persepsi dan membentuk tindakan-tindakan. Empat, mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain atau empati adalah kemampuan untuk merasakan orang lain, mampu memahami per- perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri sendiri dengan orang banyak atau masyarakat. Orang yang memiliki empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Lima, Membina hubungan. Membina hubungan yaitu kemampuan mengendalikan dan menangani emosi baik ketika hubungan dengan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antara manusia. Singkatnya, keterampilan sosial merupakan seni memengaruhi orang lain. Enam, kesadaran emosional. Maksudnya adalah kita harus bisa menyadari dan mengetahui emosi diri sendiri. Bagaimana mereka mengetahui dan emosi apa yang muncul ketika b- bagaimana mereka memenuhi emosi apa yang muncul ketika berada di dalam suatu keadaan tertentu. Dengan menyadari kondisi emosional, dapat menilai diri lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani kondisi tertentu, terlepas dari banyaknya emosi yang menghujani. Dengan menyadari dan mengetahui emosi orang lain atau berempati dapat mengira-ngira tindakan apa yang dapat diambil dalam situasi tertentu. Terdengar sulit, tetapi jika terus berusaha menajamkan hal ini, maka pasti kita bisa memiliki kesadaran emosi yang baik. Ketujuh, manajemen diri. Maksudnya adalah seorang yang mampu untuk mengatur emosi yang sedang dirasakan, menghindari pemikiran impulsif, dan memanfaatkan emosi yang dirasakan untuk mengambil keputusan yang positif. Jangan biarkan emosi menguasai diri, namun cobalah untuk tenang. Ketahui bahwa emosi yang didapatkan adalah respon yang manusiawi dari peristiwa yang terjadi, dan mulailah memproses peristiwa itu dengan kepala dingin. 8. Manajemen hubungan. Ketika sudah lebih mahir dalam mengatur emosi sendiri, bukan hal yang mustahil untuk bisa mengatur hubungan dengan orang-orang di sekitar dengan lebih baik. Pahami diri sendiri dan berempati pada orang lain. Hal ini akan memberikan informasi-informasi untuk membantu emosi juga kadang-kadang dibangkitkan oleh motivasi. Sehingga antara emosi dan motivasi terjadi hubungan interaktif. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional atau EQ. Menurut Goldman, terhadap dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seorang. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu yang mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu dapat secara perorangan, secara kelompok, antara individu dapat dipengaruhi kelompok atau sebaliknya. Juga dapat bersifat tidak langsung, yaitu ketika perantara, misalnya media massa, baik cetak maupun elektronik, serta informasi yang sudah canggih.
Menurut Agustian, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis faktor merupakan faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan mengkoordinasikan keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. Kedua, faktor pelatihan emosi. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai. Reaksi emosional apabila diulang-ulang pun akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Pengendalian diri tidak muncul begitu saja tanpa dilatih. Melalui dorongan, keinginan maupun reaksi emosional yang negatif dilatih agar tidak melampiaskan begitu saja sehingga mampu mengendalikan emosi tersebut. Ketiga, faktor pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi, mulai diperkenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan bagaimana mengolahnya melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Hurlock dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan fisik, yaitu kesehatan fisik seseorang yang sangat dipengaruhi oleh emosionalnya. Kedua, kondisi psikologi atau kejiwaan. Kondisi psikologi ini sangat berkaitan dengan tinggi rendahnya intelek seseorang. Orang yang intelektualnya rendah mempunyai pengendalian emosi yang rendah pula. Ketiga, kondisi lingkungan, terutama kondisi lingkungan kerja. Karena lingkungan keluarga sangat besar, maaf, terutama kondisi lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya pada perkembangan emosi seseorang. Faktor lain yang dapat mengaruhi kecerdasan emosional yaitu yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Karena melalui keluarga lah individu pertama kali berinteraksi dan belajar. Maka berpijak pada keluarga, dari keluarga itulah individu mulai mengembangkan kecerdasan emosi. Dua, faktor budaya. Budaya mempengaruhi kecerdasan emosional seorang melalui pola pikir yang dibentuk di dalam budaya atau tradisi turun-menurun yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan setempat. Tiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat memberi peran terhadap kecerdasan emosional melalui kebiasaan di lingkungan setempat yang melekat pada dirinya, seperti interaksi antar warga, tetangga, peran atau perilaku pimpinan atau RT atau RW. Cara meningkatkan EQ apa saja sih? Yang pertama, membaca situasi dengan memperkenalkan situasi, maaf, ulangi lagi, membaca situasi dengan memperhatikan situasi sekitar. Kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dua, mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Dengarkan dan simak pembicaraan dan maksud dari lawan bicara, agar tidak terjadi salah paham serta dapat menjaga hubungan baik. Ketiga, siap berkomunikasi. Jika terjadi suatu masalah, bicarakanlah agar tidak terjadi salah paham. Empat, tidak usah takut untuk ditolak. Setiap usaha terdapat dua kemungkinan. Yang pertama ditolak, yang kedua diterima. Jadi siapkan diri dan jangan takut ditolak. Lima, mencoba berempati. EQ tinggi biasanya didapati pada orang-orang yang mampu berempati atau bisa mengerti situasi yang dihadapi orang lain. 6. Pandai memilih prioritas. Ini perlu agar bisa memilih pekerjaan yang mendesak dan apa yang bisa ditunda. 7. Siap mental. Situasi apapun yang akan dihadapi, kita harus menyiapkan mental sebelumnya. 8. Mengungkapkan lewat kata-kata. Katakan maksud dan keinginan dengan jelas dan baik agar dapat dimengerti. 9. Bersikap rasional. Kecerdasan emosi berhubungan dengan perasaan, namun tetap berpikir rasional. 10. Fokus konsentrasikan diri pada satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Jangan maksa diri melakukannya dalam 4-5 masalah secara bersamaan. Manfaat kecerdasan emosional atau EQ. Yang pertama, menghadapi stres. Stres adalah tekanan yang timbul dari beban hidup yang bisa dialami oleh siapa saja. Manfaat memiliki EQ yang tinggi antara lain mampu mengatasi stres, menghadapi tekanan stres, dan mampu menahan emosi sehingga tidak terlarut dalam stres. Kedua, kontrol impuls atau menahan diri. Manfaat kecerdasan emosional yang kedua adalah mampu mengontrol atau menahan diri, mampu menunda kesenangan saat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemampuan menahan diri ini ibarat suatu seni kesabaran dan rasa sakit atau kesulitan dapat ditukar hari ini dengan kesenangan yang jauh lebih besar di masa depan. Ketiga, mengelola suasana hati. Manfaat kecerdasan emosional yang ketiga adalah mampu mengelola suasana hati. Mengelola suasana hati adalah kemampuan emosional
yang meliputi kemampuan untuk tetap tenang dan dalam suasana apapun, mampu menghilangkan kecemasan yang timbul, mengatasi kesedihan dan kejengkelan. Yang keempat, motivasi diri. Manfaat EQ yang keempat adalah mampu memotivasi diri. Orang yang mampu memotivasi diri akan cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun. Ada begitu banyak cara untuk memotivasi diri sendiri. Antara lain banyak baca buku atau artikel positif, tetap fokus pada impian, mengevaluasi diri sendiri, dan terus melakukan introspeksi diri. Yang kelima, memiliki keterampilan sosial. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu menjalin hubungan dengan siapapun. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional mudah untuk bergaul, menjadi pribadi yang menyenangkan dan toleransi terhadap orang lain. Karena mampu memahami orang lain. Memahami dan menghormati orang lain adalah landasan dari kecerdasan emosional. Ini disebut sebagai empati. Keuntungan memahami orang lain adalah memiliki kesempatan untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Salah satu aspek penting dari kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengendalikan, mengevaluasi emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Misalnya, kecerdasan emosional pada diri sendiri dapat membantu mengatur dan mengelola emosi. Sementara memahami emosi orang lain dapat memunculkan sifat empati terhadap situasi dan kondisi orang lain, sehingga mampu menciptakan keberhasilan hubungan dengan orang lain, baik hubungan pribadi maupun profesional. Cara mengukurnya, EQ ini dapat diukur dengan berbagai macam jenis pengukuran yang telah dikembangkan oleh para ahli. Di antaranya adalah yang pertama, The Mayer-Salovey Caruso Emotional Intelligence Test atau MSCI EIT dan The Emotional Quotient Inventory atau EQI. MSCI merupakan jenis pengukuran EQ yang bertujuan untuk mengukur empat aspek yang terkait dengan kemampuan emosional, yaitu persepsi dan ekspresi emosi, proses integrasi antara emosi dan pemikiran, pengertian tentang transisi emosional dan hubungan antara emosi dan situasi kondisi yang sedang dialami, serta cara mengelola dan mengendalikan emosi. Sedangkan EQI merupakan jenis pengukuran EQ yang lebih umum, yaitu mengukur kemampuan emosional yang terdiri dari interpersonal, intrapersonal, kemampuan adaptasi, dan mengelola stres. EQI merupakan salah satu jenis pengukuran EQ yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Berikut ada sedikit video.
Yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.